Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jofarata Zakiah, NIM saya 2010307162. Saya dari jurusan farmasi, kelas 02 FKKP 004. Dosen pembimbing Bahasa Indonesia saya yaitu Bapak Adi Nur Hadi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi sejarah bahasa Indonesia, saya akan membahas sedikit tentang manfaat mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Manfaat mempelajari sejarah bahasa Indonesia yang pertama adalah kita sebagai generasi muda wajib mempelajari sejarah bahasa Indonesia karena akan menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa kita. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan bangsa. Yang kita dapat pahami bahwa kesamaan bangsa Indonesia yaitu sama-sama menderita ketika dijajah dan bersatu serta berjuang untuk merdeka dengan satu ikatan ikrar yaitu Sumpah Pemuda yang di dalamnya dijelaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang ketiga, belajar kepemimpinan, meningkatkan rasa empati, memperluaskan pikiran dan pengetahuan, serta dapat membantu dalam berpikir kritis. Dan yang keempat, menginspirasi suatu pergerakan atau perjuangan yang saat ini dapat kita aplikasikan dengan membentuk suatu organisasi dan ikut serta dalam organisasi untuk kepentingan umum. Lahir sejarah bahasa Indonesia secara politis berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Tetapi secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Pada tahun 2019, ALEK disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Telah disebutkan pada pasal 36 1945 bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, Jawa yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa-bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Pada tahun 2009, Rahayu menyampaikan bahwa bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas serta komunitas yang sama. Perasaan yang sangat penting dimiliki bangsa yang besar adalah meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Menurut Arifin, pada tahun 2008, mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti bahasa Jawa, Ngongko, Kromo, atau dalam Sunda kasar lemes, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan juga suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.
terdapat beberapa peristiwa yang penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang kedua, periode Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan yang ketiga, periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam mempelajari sejarah bahasa Indonesia ini adalah mempelajari sejarah bahasa Indonesia bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian atau peristiwa penting di masa lalu, namun juga mengajarkan kita berbagai bentuk pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah manusia, baik keberhasilan maupun kegagalan. Sehingga mempelajari sejarah bahasa Indonesia ini sangatlah penting bagi kita agar dapat mengetahui sejarah bahasa Indonesia, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.